Masa unjuk rasa ini saling dorong dengan petugas keamanan saat berusaha memasukkan karangan bunga ke dalam ruangan di kantor Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Mereka mengecam hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya. Namun karena petugas pengamanan menghalau massa yang berusaha memasukkan karangan bunga, aksi unjuk rasa pun berakhir ricuh. Akibat peristiwa ini, sejumlah karangan bunga bela sungkawa atas vonis hakim rusak. Setelah dimediasi, sejumlah perwakilan massa akhirnya diizinkan masuk, meletakkan karangan bunga, dan ditemui Ketua PN Surabaya untuk mendengarkan tuntutan mereka. Tidak. Kami Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak, untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sebelumnya, vonis bebas terdakwa Ronald Tanur terkait kasus pembunuhan terhadap kekasihnya menyurut emosi warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Pram dan sahabat RTV, selain informasi kericuhan di awal tadi, kami juga ada informasi terkait penemuan kerangka ibu dan anak di dalam salah satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, dua balita kakak beradik tewas dalam kebakaran yang terjadi di rumahnya di Desa Tutula, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api diduga berasal dari kompor gas yang tiba-tiba meledak saat korban sedang memasak air. Ibu ini berteriak histeris, membayangkan kedua anak balitanya tengah terjebak di dalam rumah mereka yang dikepung api. Rumah di Dusun Tutula, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini terbakar, diduga akibat ledakan kompor gas saat memasak air. Korban kakak beradik berusia 5 tahun dan 2 bulan dilaporkan tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh. Sementara ibu korban menderita luka bakar 10% di kaki dan ayah korban menderita luka bakar 45%. Rumahnya habis ludes dibakar api dan menelan korban jiwa, yaitu 4 orang korban, yang meninggal 2 orang dan yang sementara sakit kita rujuk di Rumah Sakit Umum Polewali. Kami tadi sudah memberikan santunan untuk korban yang meninggal dunia dan luka bakar sebanyak 4 orang tadi, 2 orang yang meninggal, 2 orang yang luka bakar, dan untuk rumah yang hangus terbakar itu, insya Allah pemerintah akan membangunkan kembali. Api pun akhirnya berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Menurut sang ibu, kedua anaknya itu masih tertidur di dalam kamar pada jam 7 pagi. Ia sempat berusaha menyelamatkan kedua anaknya, tetapi api kian membesar dan menyebar dengan cepat. Dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham, RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Diduga remblong, 1 unit mobil pickup menabrak tiang listrik hingga terpental ke kebun warga di kawasan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. 1 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa kecelakaan tunggal ini. Mobil ya, yang listrik terpental. Hancur. 1 mobil pickup mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penumpang mobil tewas seketika di lokasi kejadian, sementara pengemudi mobil menderita luka berat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat mobil pickup itu melaju dari arah Cisarua menuju Padalarang. Namun diduga remblong, mobil tiba-tiba hilang kendali saat melintasi jalanan menurun.
Mobil pun menabrak tiang listrik hingga terpental ke kebun warga. Kemungkinan dia melurus, itu ada banyak kendaraan di bawah. Kalau lurus ya kebijakan kena. Kalau kesini kemungkinan ini remblong. Mungkin ini kan dia lihat ini nggak ada bekas-bekas nggak ada bekas ban. Jam 10-an. Dia langsung terbang ke sana, Pak? Langsung coba. Mobil korban yang telah ringsek pun kini telah dievakuasi ke kantor unit Laka Lantas Polres Cimahi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Sahabat, dua kerangka manusia yang diduga merupakan ibu dan anak ditemukan di dalam salah satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam olah TKP, polisi mendapati sejumlah pesan yang ditulis tangan di sepanjang tembok rumah. Warga perumahan Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan dua kerangka manusia di dalam sebuah rumah. Penemuan dua kerangka ini pertama kali ditemukan oleh pemilik rumah itu bernama Mujoyo Chandra. Ia kembali lagi ke rumah setelah lama pergi hanya untuk mengambil dokumen akta lahir. Namun pintu rumahnya tidak bisa dibuka sampai Mujoyo Chandra meminta bantuan RT dan warga untuk menobrak. Dua kerangka manusia itu berada di atas kasur yang berbeda. Dari hasil pemeriksaan sementara, dua kerangka itu diduga kuat istri Mujoyo Chandra yang bernama Iguh Indah Hayati, usia 55 tahun, dan anak laki-lakinya Elia Emmanuel Putra, usia 24 tahun. Kepada polisi, Mujoyo Chandra mengaku sudah berpisah dengan istri dan anaknya sejak 2018. Namun saat polisi melakukan olah TKP, ditemukan tulisan tangan di tembok rumah yang diduga ditujukan untuk Mujoyo Chandra. Belum diketahui pasti siapa yang menulis di tembok itu. Ditemukan oleh pemilik sendiri pemilik rumah ini. Siapa suaminya, Pak? Suaminya, bekas suaminya katanya. Oh, bekas suaminya. Bekas suaminya. Jadi dia tidak sempat laporan, saya sempat membuka tembok untuk mengingatkan. Awalnya mau ngambil sesuatu ya katanya di dalam. Posisi saat ditemukan kerangka mayat tersebut terbaring di tempat tidur. Tempat tidur. Ada berapa kerangka, Pak, yang ditemukan tadi? Yang ditemukan ada dua kerangka. Ibu dan anak ya? Diduga ibu dan anak. Aparat Polsek Padalarang masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Sementara kedua kerangka ibu dan anak itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Sahabat, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas secara mengenaskan. Namun pihak keluarga merasa ada yang janggal dari kematian anggota keluarganya itu. Ya, setelah meminta aparat kepolisian untuk membongkar makam dan melakukan pemeriksaan ulang, ditemukan fakta mencengangkan. Sahabat RTV, inilah bagian pertama dari liputan dalam CSI, emosi dan sakit hati, bos aksesori dihabisi. Ketenangan warga Kampung Serang, Desa Taman Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seketika berubah menjadi mencekam usai dikejutkan dengan tewasnya salah satu warganya bernama Asep Saipudin. Pria berusia 43 tahun itu ditemukan tewas secara mengenaskan pada 27 Juni 2024 silam. Dari keterangan istri Asep, Juhairah, suaminya tewas akibat tertimpa lemari. Namun keluarga Asep merasa ada yang janggal dari kematian anggota keluarganya itu. Kecurigaan pihak keluarga muncul lantaran terdapat sejumlah luka pada tubuh Asep serta adanya transaksi pinjaman online sebesar 56 juta rupiah di dua aplikasi setelah Asep dinyatakan meninggal dunia.
1 pekan usai kematian Asep, pihak keluarga kemudian membuat laporan ke polisi. Mereka memberikan persetujuan ke polisi untuk membongkar makam Asep. Dari pemeriksaan ulang, Asep meninggal bukan karena tertimpa lemari. Namun suami dari Juhairah itu menjadi korban pembunuhan. Lantas, siapa sebenarnya orang yang tega menghabisi nyawa Asep? Setelah serangkaian penyelidikan polisi dalam mengungkap kasus ini, semua teka-teki itu akhirnya terjawab. Kematian Asep yang tidak wajar itu lantaran ia dibunuh oleh istrinya sendiri, Juhairah. Yang lebih mencengangkan, tidak hanya Juhairah yang membunuh korban. Anak kandung korban bernama Sylvia dan kekasihnya Hagisko juga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ketiganya kini hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang ke hadapan awak media di Mapolres Bekasi. Setelah korban meninggal dunia, pelaku mengambil telepon genggam korban, kemudian melakukan transaksi pinjaman online. Ya, itu sebesar 13 juta rupiah. Kemudian melakukan transaksi juga isi cash, ya, isi cash sebesar 43.500.000 rupiah. Nah, ini ditransfer ke rekening milik inisial SN, kemudian ditransfer lanjut ke rekening milik inisial HP. Dari pengakuan para pelaku, faktor ekonomi dan sakit hati karena cinta sang anak terhadap kekasihnya tak direstui menjadi motif dari pembunuhan ini. Para pelaku sebelumnya sempat berusaha melakukan pembunuhan dengan cara meracuni korban, namun usahanya gagal. Untuk motif, ini ada motif ekonomi dan ada motif sakit hati terhadap korban. Ketiga pelaku sudah merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban. Ini terjadi 2 minggu sebelum kejadian di akhir bulan Juni. Namun ini tidak terjadi. Sementara keluarga Asep Saifuddin tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan bos aksesori itu adalah istri dan anak sendiri serta pacar anak korban. Mereka membantah jika korban dan keluarganya terlilit masalah ekonomi atau korban tak merestui hubungan asmara antara anak dan kekasihnya. Saya tahu kalau ada apa-apa, apalagi masalah kesulitan ekonomi pasti saya tahu banget. Dan itu nggak mungkin. Almarhum nggak cerita pun saya pasti tahu. Gimana sih layaknya kakak sama adik itu yang sangat dekat. Artinya kalau motif ekonomi itu nggak memungkinkan ya, Bang? Kita nggak memungkinkan, saya mungkin memang usaha bersama. Kalau tidak direstui, ya mungkin dia pacaran lama, terus hari Sabtu pun sebelum kejadian almarhum tahu mereka jalan sama istrinya segala macam, katanya makan di luar, almarhum tahu. Terus hari Minggu malam Senin juga si pelakunya main ke rumah, almarhum tahu ya. Pihak keluarga Asep juga meminta agar para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kita lihat bahwa timeline-nya dari 2 minggu sebelumnya sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan. Kemudian dari keluarga korban, walaupun pelakunya adalah istri dan anak, mereka sudah siap secara lahir batin untuk dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa dikenakan dengan pasal 340, yaitu dengan hukuman mati kalau bisa. Emosi dan sakit hati kerap membuat orang menjadi gelap mata dan nekat melakukan hal di luar batas kewajaran. Namun sepandai-pandainya pelaku kejahatan menutupi jejaknya, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar dan berujung merasakan dinginnya ruang sempit penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI, RTV.
Seorang pria nekat menggasak perhiasan kalung emas yang sedang dipakai bocah perempuan saat bermain di Bekasi, Jawa Barat. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat, pantau selalu buah hati Anda saat bermain. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria nekat menggasak perhiasan kalung emas yang sedang dipakai bocah perempuan. Pelaku kerap menjamret perhiasan emas di lokasi berbeda dan selalu mengincar anak-anak sebagai korbannya. Kamera CCTV yang terpasang di Gang Kober, Kampung Telung Pucung, Kota Bekasi, Jawa Barat, merekam aksi penjamretan yang dilakukan seorang pria terhadap bocah perempuan. Korban saat itu sedang bermain bersama teman-temannya. Pelaku yang datang langsung mendekati korban dan merampas perhiasan kalung emas dari leher bocah tersebut. Korban sempat berteriak dan langsung pulang ke rumah. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka memar di bagian leher. Pelaku ternyata kembali terekam kamera CCTV dan menjamret bocah lainnya di kawasan perumahan Wisma Asri, Bekasi Utara. Korban dan seorang temannya yang sedang bermain sepeda dipepet pelaku. Pelaku lagi-lagi merampas perhiasan yang ada di tubuh korban. Menurut kakek korban, pelaku memanfaatkan situasi yang sepi untuk beraksi. Akibat penjamretan ini, orang tua korban mengalami kerugian mencapai 4 juta rupiah. Pantau dari CCTV semuanya kayaknya dia udah 3 kali putaran ya. 3 kali putaran. Setelah di situ ternyata dia dipanggil dari sini dia nanyain RT 1 mana ya. Berbekal rekaman kamera CCTV, keluarga korban sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi. Keluarga korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku yang sudah meresahkan warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, ini merupakan melanggar arus lalu lintas. Ini semuanya nih yang sebelah kanan ini nih melawan arus nih. Melawan arus yang seharusnya cuma satu arah. Nah ini dapat kita lihat juga di depan bahwa ada kendaraan yang lagi memaksa untuk memutar balik yang bukan pada tempatnya. Jangan ya dek ya, melawan arus. Ini sangat berbahaya ya dek. Tuh apalagi kita lihat ya banyak truk besar nih di sini yang melintas. Ya ampun ya. Sahabat memaksa untuk memutar balik yang bukan pada tempatnya dan melawan arah itu merupakan sebuah pelanggaran yang berat. Karena jelas hal ini akan sangat membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Dan sebagai sesama pengguna jalan wajib untuk saling mengingatkan. Ya sahabat, sanksi yang dapat dikenakan untuk pengendara yang melawan arus lalu lintas yaitu pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda 500.000 atau kurungan 2 bulan penjara. Gimana caranya? Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.